Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Ibu. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi untuk tugas akhir dari mata kuliah teknologi oleokimia, di mana dengan judul perancangan produk sabun menggunakan lauryl sulfate. Baiklah, sini saya akan melakukan presentasi dan teman saya. Lanjut ke slide kedua. Jadi di sini kami dari kelompok 3 beranggotakan 3 orang, di mana yang pertama ada teman saya. Saya Osman Habib dengan NIM 19040514. Selanjutnya ada saya sendiri dengan Wafi Mufadal dengan NIM 1904056062 dan teman saya. Dan saya sendiri Faridatul Husna dengan NIM 19140. Oke. Baik, selanjutnya di sini dengan judul besar tadi, di sini kami membagi dengan 4 pokok bahasan, di mana pokok bahasan yang pertama adalah surfaktan, pokok bahasan yang kedua adalah alkohol lemak yang kita gunakan, yakni lauryl alkohol, dan yang ketiga adalah fatty alcohol sulfate atau FAS atau lauryl sulfate, dan yang terakhir adalah proses pembuatan sabun itu sendiri. Jadi yang pertama adalah surfaktan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan surfaktan. Next. Surfaktan atau surface active agent itu merupakan suatu molekul amfipatik atau amfifilik yang mengandung gugus hidrofilik dan lipofilik dalam suatu molekul yang sama. Secara umum, kegunaan surfaktan adalah untuk menurunkan tegangan permukaan, tegangan antarmuka, meningkatkan kestabilan partikel yang terdispersi, dan mengontrol jenis formasi emulsi, yaitu misalnya oil in water atau water in oil. Next. Surfaktan sendiri memiliki beberapa klasifikasi berdasarkan muatannya. Yang pertama itu ada surfaktan anionik, yang merupakan surfaktan yang bagian alkilnya itu terikat pada suatu anion. Kemudian yang kedua ada surfaktan kationik, yang merupakan surfaktan yang bagian alkilnya itu terikat pada suatu kation. Yang ketiga surfaktan non-ionik, yang merupakan surfaktan yang bagian alkilnya tidak bermuatan. Dan yang terakhir surfaktan amfoterik, yaitu surfaktan yang bagian alkilnya mempunyai Baik, untuk pokok bahasan kedua yaitu kita membahas tentang lauryl alkohol, salah satu jenis daripada fatty alkohol. Selanjutnya, jadi fatty alkohol itu adalah alkohol alifatis yang merupakan turunan dari lemak alam ataupun minyak alam. Jadi fatty alkohol ini merupakan bagian dari asam lemak atau fatty acid dan fatty aldehid. Proses pembuatan fatty alkohol ini diawali dengan reaksi hidrogenasi asam lemak maupun fatty acid methyl ester atau FAN, di mana terjadi reaksi dengan bantuan katalis. Untuk reaksi pembuatan reaksi hidrogen itu methyl ester direaksikan dengan hidrogen dengan menggunakan bantuan katalis akan menghasilkan fatty alkohol dan juga metanol. Nah, untuk selanjutnya, lauryl alkohol ini adalah alkohol dengan memiliki atom C12 karbon jenuh yang diperoleh sebelumnya dibuat dengan secara komersial dengan mereduksi etil laurat dari minyak kelapa dengan natrium dan alkohol absolut. Tetapi saat ini hanya dengan hidrogenasi katalis dari asam lemak, minyak kelapa atau ester-esternya di bawah tekanan tinggi. Jadi lauryl alkohol ini tidak larut dalam air, dia sifatnya memiliki bau seperti bunga dan digunakan dalam deterjen, minyak, pelumas, dan farmasi. Kemudian lauryl alkohol ini merupakan alkohol primer, alkohol lemak, dan termasuk dalam kelompok dodekanol. Lauryl alkohol ini berasal dari hidrida dodekana. Lauryl alkohol ini memiliki tekstur cairan yang kental, tidak berwarna, dan memiliki bau yang manis. Titik bekunya itu sekitar 75 derajat Fahrenheit. Untuk lauryl alkohol ini banyak digunakan di bidang kosmetik, farmasi,
Coba sebelumnya kosmetik, feromon, penarik serangga, pestisida, dan produk metabolisme tanaman lainnya. Selanjutnya, ini merupakan sifat-sifat daripada alkohol, raulir alkohol, yaitu kemurniannya 98%, dia berbentuk fase cair, berat molekulnya itu 106 gram per mol, titik didihnya itu 262 derajat Celcius, titik lelehnya itu sekitar 23,9 derajat Celcius, densitasnya 830 kg per meter kubik, viskositasnya 16,338 cm, dan kapasitas panas 493,22 Joule per mol. Selanjutnya, nah ini dia fatty alkohol apabila direaksikan dengan beberapa proses. Nah, yang pertama itu ada fatty alkohol yang direaksikan dengan sulfatasi ditambah dengan bahan asam sulfat, itu akan menghasilkan fatty alkohol sulfat. Nah, apabila fatty alkohol tadi direaksikan dengan proses etoksilasi namanya, itu akan menghasilkan fatty alkohol etoksilat. Nah, kemudian apabila fatty alkohol ini direaksikan lagi dengan etilen oksida, itu akan menghasilkan polyglycol ether. Nah, fatty alkohol etoksilat ini jika kita reaksikan lagi dengan reaksi yang namanya propoksilasi, itu akan menghasilkan fatty alkohol alkoksilat. Jika dengan sulfasi prosesnya, itu akan menghasilkan fatty alkohol ether sulfat. Nah, jika dengan fosfatisasi, itu akan menghasilkan fatty alkohol ether fosfat. Nah, jika dengan sulfitasi, itu akan menghasilkan fatty alkohol sulfosusinat. Nah, untuk yang pembuatan sabun ini kita menggunakan yang dengan fatty alkohol sulfat, yaitu salah satu daripada surfaktan juga. Nah, kebanyakan fatty alkohol ini kemudian kedua bahan ini memiliki kemampuan yang baik untuk menghasilkan buih, bersifat biodegradable, serta telah digunakan secara luas sebagai bahan baku surfaktan untuk produk deterjen, sampo, cairan cuci piring, dan pembersih lainnya. Selanjutnya, nah berikutnya itu ada hasil dari reaksi fatty alkohol yang direaksikan dengan sulfatasi dan aktif sifat, yaitu fatty alkohol sulfat. Selanjutnya, nah jadi lauril sulfat atau sodium dodecyl sulfat itu sama saja, itu dikenal dengan nama dodecyl sulfat atau fatty alkohol sulfat yang memiliki natrium sebagai garamnya, merupakan bahan aktif yang umumnya digunakan untuk membuat produk deterjen karena kemampuan yang baik untuk terbasahkan dan menghasilkan buih. Selain itu, fatty alkohol sulfat ini merupakan surfaktan yang biodegradable. Keunggulan dari surfaktan ini adalah kemampuannya untuk daya pembusa yang sangat baik, meskipun dengan konsentrasi yang rendah dengan sifat deterjensi yang sangat baik. Jadi fatty alkohol sulfat ini tidak termasuk bahan karsinogen umumnya, namun dapat menyebabkan iritasi kulit dan wajah jika dioleskan dalam waktu yang lama dan terus-menerus. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan lauril sulfat ini adalah raulir alkohol dan asam sulfat. Tetapi metode industrial biasanya menggunakan gas sulfur trioksida. Hasilnya itu lalu dinetralkan dengan sodium hidroksida atau sodium karbonat. Lauril alkohol ini biasanya dihasilkan dari minyak kelapa atau minyak biji kelapa sawit melalui hidrolisis yang memisahkan asam lemaknya, kemudian direduksikan menjadi alkohol. Kemudian sodium dodecyl sulfat ini atau SDS ini itu merupakan surfaktan yang kategori antionik. Karena dikatakan antionik karena sifat amfiliknya di mana memiliki rantai C12 lipofilik dan gugus sulfat hidrofilik, sehingga adanya dua gugus fungsi dalam suatu molekul seperti semua jenis surfaktan untuk deterjen. Sodium sulfat ini dapat menghilangkan lemak dari kulit tetapi dapat menyebabkan iritasi. Nah, FAS ini biasanya diproduksi dengan reaksikan fatty alkohol dengan sulfur trioksida atau S3 yang kemudian dinetralisir dengan natrium dioksida dengan persamaan reaksi yang tertera pada layar berikut ini. Fatty alkohol tambahan S3 akan menghasilkan fatty alkohol sulfuric acid, dan juga fatty alkohol sulfuric acid itu direaksikan dinetralkan dengan NaOH akan menghasilkan sodium fatty alkohol sulfat atau SDS ditambah dengan air. Selanjutnya, nah ini merupakan sifat-sifat fisik daripada SDS atau SLS. Itu ada sifat fisiknya itu berupa serbuk putih, kemudian berat moleknya itu sekitar 208,38 gram per mol, massa jenisnya 1,1 gram per cm pangkat 3, titik lelehnya itu 200 sampai 207 derajat Celcius.
Nah, kelarutan dalam airnya itu sekitar 150 gram per liter, pH-nya itu 9 sampai 10. Dia ada termasuk basa. Kemudian rumus molekulnya itu NaC12H2O5SO4. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan menjelaskan dari proses pembuatan sabun. Tadi sebelumnya teman-teman saya telah menjelaskan bagaimana bahan baku yang digunakan ataupun juga surfaktan yang merupakan teori dari sabun itu sendiri, di mana sabun juga salah satu hasil dari produk dari surfaktan itu sendiri. Jadi selanjutnya di sini kita melakukan proses pembuatan sabun dengan menggunakan bahan baku berupa lauryl alkohol. Jadi yang pertama itu kita harus mengerti apa itu sabun. Jadi sabun merupakan suatu bentuk senyawa yang dihasilkan dari reaksi saponifikasi, di mana saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak oleh adanya basa lemah, misalnya NaOH ataupun basa lemah lainnya yang hasil lain dari reaksi saponifikasi berupa gliserol, di mana produk sabunnya berupa gliserol. Jadi selain C12 dan C16, sabun juga disusun oleh gugus asam karboksilat. Prinsip utama kerja sabun adalah berupa gaya tarik antara molekul dan kotoran sabun dan air. Jadi di sini prinsip utamanya seperti yang dijelaskan teman saya tadi adalah berupa surfaktan, di mana ada dua. Mungkin teman-teman dapat melihat di sini ada reaksi saponifikasi, di mana seperti yang saya bilang komponen utamanya berupa trigliserida ataupun biasa disebut dengan lemak ataupun minyak. Jadi di sini dicampurkan dengan basa. Yang contoh adalah berupa 3NaOH, di mana produk utamanya berupa sabun, nanti ada produk samping berupa gliserol, 3 ikatan gliserol. Nah, jadi pada percobaan pada kasus kali ini, karena kita menggunakan lauryl alkohol, di mana lauryl alkohol kita tahu adalah C12 ataupun asam laurat. Jadi di sini ada bahan dan unit yang kita gunakan. Jadi bahan utama yang kita gunakan adalah lemak dan minyak. Karena kita menggunakan lauryl alkohol, jadi kita tahu virgin coconut oil ataupun coconut oil (VCO) memiliki banyak kandungan asam lauratnya ataupun C12-nya, sehingga pada kasus ini kita menggunakan bahan baku utama yang paling cocok dan paling bagus adalah berupa VCO ataupun coconut oil. Jadi selanjutnya ada bahan utama yang kedua adalah alkali ataupun basa yang kita gunakan sebagai reaksi dalam hidrogenasi. Jadi di sini ada jenis alkali yang umum digunakan dalam proses saponifikasi adalah NaOH, KOH, Na2CO3, NH4OH, dan etanol amin. Kali ini menggunakan NaOH yang biasa dikenal dengan soda kaustik. Dalam industri sabun merupakan alkali yang paling banyak digunakan dalam pembuatan sabun keras. Jadi di sini kita menggunakan NaOH karena selain banyak digunakan dan juga sering dijumpai pada industri sabun. Jadi dalam pelaksanaannya tentu sangat mudah dalam produksinya. Selanjutnya katalis yang kita gunakan di sini adalah jenis katalis pada proses hidrogenasi adalah jenis katalis Ni ataupun nikel, karena Ni ataupun nikel lebih reaktif dalam mengkatalis metil laurat. Selanjutnya ada bahan penolong ataupun bahan pendukung ataupun utilitas. Jadi di sini ada yang pertama adalah berupa air, yang mana fungsinya yaitu dalam proses untuk pengenceran dalam prosesnya nantinya. Kemudian ada steam ataupun yang memiliki fungsi sebagai pembantu dalam pencampuran dalam proses hidrogenasi nantinya. Selanjutnya ada bahan tambahan berupa parfum. Yang pertama yaitu parfum, di mana yang berfungsi sebagai pemberi aroma pada sabun. Yang kedua adalah zat pewarna, yang mana fungsi zat pewarna dalam membentuk warna pada sabun. Yang ketiga adalah vaselin ataupun petroleum. Vaselin atau petroleum berfungsi sebagai pelembab pada sabun. Dan yang terakhir ada TCC dan irigasan, di mana TCC adalah trifluorokarbon dan yang berfungsi sebagai antibakteri ataupun antiseptik pada sabun-sabun kesehatan pada umumnya. Selanjutnya ada bahan pendukung berupa NaCl. NaCl digunakan untuk memisahkan produk sabun dan gliserin. Dan selanjutnya ada zat aditif lainnya. Zat aditif lainnya merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam sabun untuk mempertinggi kualitas produk sabun sehingga menarik konsumen. Contohnya builder, filler inner, warna parfum yang sering ditambahkan ke dalam proses pembuatan sabun ataupun deterjen. Jadi di sini zat aditif adalah sesuai dengan sabun yang kita inginkan ataupun sabun yang kita produksi, apakah ingin memiliki warna apa dan memiliki aroma apa. Jadi di sini adalah diatur dalam zat aditif lainnya.
Jadi di sini selanjutnya adalah bahan unit yang kita gunakan pada proses produksi sabun itu sendiri. Yang pertama adalah ada blend tank, unit blend tank yang mana fungsinya adalah mencampurkan lemak dan katalis yang digunakan dengan bantuan steam. Jadi di sini proses awalnya pada unit blend tank. Kemudian ada proses selanjutnya pada unit hydrolyzer, di mana terjadi reaksi hidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian selanjutnya pada unit evaporator, di mana hasil dari produk samping dari proses unit hidrolizer tadi akan jatuh ke evaporator, di mana produk sampingnya berupa gliserol. Di sini kita akan memanfaatkan gliserol untuk menjadi lebih padat dan padat. Akan nantinya kedepannya. Selanjutnya ada flash tank, di mana produk utama dari hidrolizer akan dilanjutkan ke unit flash tank, di mana tujuannya untuk menurunkan tekanan uap, memekatkan asam lemak, dan membuang uap yang ada pada asam lemak. Selanjutnya ada unit heat exchanger yang mana kita tahu adalah untuk memanaskan, di mana di sini untuk memanaskan asam lemak. Jadi selanjutnya ada unit high vacuum scale ataupun biasa disebut dengan menara vakum, di mana fungsinya adalah tempat asam lemak diuapkan untuk memisahkan asam lemak dan air. Selanjutnya ada unit residu tank, di mana tempat penampungan residu untuk didaur ulang. Selanjutnya ada unit kondenser, tempat pendinginan asam lemak sehingga menjadi embun asam lemak. Selanjutnya ada destilat receiver, di mana fungsinya tempat menampung embun asam lemak hasil dari kondenser tadi. Kemudian ada unit mixer neutralizer, di mana fungsinya adalah akan terjadi reaksi saponifikasi di sini, di mana bakal ada bantuan dari NaOH yang masuk dari luar nantinya. Kemudian yang terakhir adalah unit source storage, di mana unit ini adalah tempat hasil akhir dari sabun itu nantinya di sini akan ditambahkan zat aditif yang diperlukan sehingga dapatlah sabun dengan kualitas yang sesuai keinginan pabriknya. Nah, di sini teman-teman dapat melihat dari flowchart ataupun diagram alir dalam pembuatan proses sabun. Jadi di sini kita menggunakan proses continue. Jadi yang pertama saya akan jelaskan di sini adalah lemak dan katalis yang masuk pertama berupa umpan kita, di mana kita menggunakan lemak berupa PCO ataupun penetawil karena menggunakan asam laurat yang tinggi. Jadi di sini dengan bantuan katalis yang seperti saya bilang tadi, katalis yang kita gunakan adalah Ni. Selanjutnya masuk ke unit tangki pencampuran. Di sini dapat kita lihat ada bantuan dari utilitas berupa uap panas, berupa steam yang kita masukkan dari luar sehingga tangki pencampuran ataupun lemak dan katalis menjadi homogen. Selanjutnya lemak dan katalis yang homogen dimasukkan ke hidrolizer yang nantinya akan terjadi reaksi hidrolisis di sini, di mana hasil akhir dari reaksi hidrolisis kita tahu adalah produk utama berupa asam lemak dan produk samping berupa gliserin. Selanjutnya untuk produk samping ataupun produk bawah berupa gliserin akan jatuh ke bawah. Selanjutnya kita pekatkan di evaporator, nantinya akan dimanfaatkan lebih lanjut berupa gliserin padatan nantinya. Selanjutnya untuk produk utama dari hidrolizer adalah asam lemak, dilanjutkan ke flash tank, dimana seperti yang saya bilang tadi, flash tank fungsinya untuk menurunkan tekanan uap dari asam lemak itu sendiri dan memekatkan asam lemak dan membuang uap yang ada pada asam lemak itu sendiri. Jadi di sini uapnya berupa steam akan keluar dari atas, sedangkan asam lemak yang telah bebas dari yang telah pekat kemudian dimasukkan ke heat exchanger yang akan dipanaskan di sini. Sebelum nantinya asam lemak yang panas itu dimasukkan ke destilator vakum ataupun high vacuum scale ataupun menara vakum. Di sini seperti yang saya bilang tadi, menara vakum tujuannya untuk memisahkan asam lemak dan air. Jadi di sini air berupa residu akan turun ke bawah, sedangkan asam lemak yang pekat yang bebas dari air akan naik ke atas terus berupa produk utama. Nantinya di kondensor akan didinginkan, di mana kondensor akan membuat asam lemak itu sendiri menjadi embun ataupun berupa embun asam lemak, di mana steamnya akan keluar dari atas, sedangkan produk utama akan turun ke bawah lagi menuju ke tangki penampungan destilat ataupun destilator receiver. Di sini akan ditampung untuk sementara dari hasil kondensor itu. Selanjutnya akan dipompa ke atas menuju ke mixer neutralizer, unit mixer neutralizer. Di sini seperti yang saya bilang tadi juga akan terjadi reaksi saponifikasi, di mana di sini ada bantuan caustic soda ataupun NaOH yang akan dimakatkan lebih lanjut. Kemudian setelah itu barulah didapatlah sabun dengan kualitas yang biasa. Kemudian di sini ada penambahan zat aditif pada tangki sabun itu sendiri agar mendapatkan kualitas sabun yang lebih baik
ataupun sesuai dengan keinginan pabrik itu sendiri. Setelah didapatkan pada tangki sabun ini, sebenarnya sabunnya telah jadi. Jadi di sini tinggal dilakukan pencetakan, di mana di sini ada conventional soft finishing ataupun secara konvensional produksi sabun. Di sini langsung dicetak saja dari sabun itu sendiri, sedangkan untuk ke samping ataupun ke selanjutnya untuk menghasilkan sabun yang lebih baik lagi, di sini ada istilahnya sabun aerasi, di mana selanjutnya setelah di penampungan tangki sabun akan dipompa dengan bertekanan tinggi menuju ke heat exchanger. Jadi di sini air dari sabun itu akan dipulangkan lagi dan dipekatkan sabunnya kemudian menuju ke flash tank, yang mana fungsinya sama dengan flash tank yang pertama, yakni untuk memekatkan dari produk sabun itu sendiri. Selanjutnya dengan bantuan udara di sini dimasukkan ke freezer dengan tujuan untuk dari pembekuan dari sabun itu agar dapat sabun berupa batangan. Setelah didapat sabun berupa batangan, di sini akan dilakukan pemotongan ataupun pencetakan sabun. Dan terakhir, produk sabun aerated ataupun aerated soap siap diproduksi, di mana akan siap diedarkan selanjutnya dari sabun itu sendiri dengan kualitas yang sesuai dengan zat aditif ataupun proses yang kita gunakan tadi. Baik, di sini ada penjelasannya lagi. Seperti yang saya bilang tadi, di mana reaksi yang pertamanya adalah reaksi ini hydrolyzer, dapat teman-teman lihat pada PPT, di mana reaksi hydrolyzer itu terjadi pada suhu 230 sampai 250 dengan tekanan 40 sampai 45. Seperti yang saya bilang tadi, selanjutnya untuk reaksi saponifikasi sendiri dapat dilihat reaksinya seperti ini dengan bantuan NaOH ataupun soda caustic, di mana nantinya akan berhasil menghasilkan sabun yang lebih pekat nantinya, dan di mana air akan dikeluarkan dan didapatkan sabun yang lebih pekat. Nah, di sini zat aditif yang digunakan berupa TCC, parfum, dan warna lainnya. Terakhir, seperti yang saya bilang tadi, bakal didapatlah berupa sabun, kemudian diikuti dengan operasi pengemasan dan pengepakan. Jadi selanjutnya adalah analisis mutu sabun, di mana dalam pabrik-pabrik sabun juga dilakukan analisis untuk melihat apakah sabunnya dapat diedarkan lebih lanjut. Di mana yang pertama itu adalah analisis jumlah asam lemak yang ada, di mana sampai dihidrolisa dengan asam lemak diekstraksi dengan eter, yang kemudian dievaporasi dan residunya ditimbang. Kemudian analisis yang kedua adalah analisis warna. Warna sabun biasanya mendekati warna asam lemak cucian yang sudah dipisahkan dari sampel. Warna asam-asam lemak dibandingkan dengan warna standar. Untuk warna asam-asam lemak yang terang dibandingkan dengan warna standar pada 21 tikrometer. Asam-asam lemak yang lebih gelap dibandingkan dengan warna standar FAC yang sesuai dengan spesifikasi Fat Analysis Committee ataupun FAC dari American Oil Chemists Society. Selanjutnya ada analisis alkali bebas. Suatu sampel dilarutkan dalam alkohol dan dititrasi dengan indikator fenolfthalein dengan asam standar. Di akhir titrasi ditandai dengan pembentukan Na2-penol. Dan selanjutnya ada analisis garam. Analisis garam dilakukan melalui titrasi dengan perak nitrat menggunakan kalium kromat sebagai indikator selanjutnya. Selanjutnya yang terakhir adalah analisis gliserol, di mana sabun dihidrolisa dengan asam mineral dan penentuan gliserol dilakukan pada fase cair dengan oksidasi baik dengan kalium dikromat atau dengan kalium periodan. Jadi di sini saya juga menampilkan berupa contoh dari industri sabun-sabun yang ada di Indonesia, di mana terdapat PT B dan G, selanjutnya ada PT Unilever yang sudah terkenal, selanjutnya adalah PT KAO Indonesia. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi kami dari kelompok kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, Bu.